Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Negeri 6 Mataram dan adik-adik semua siswa kelas 11 ya. Kelas 11 SMA Negeri 6 Mataram yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa bersua, dan ini jujur saja bagi kami adalah sebuah berkah. Ketika kemudian kondisi kita pada hari ini justru telah kehilangan nilai-nilai sejarah, kehilangan nilai nasionalisme, kehilangan nilai patriotisme. Justru SMA Negeri 6 Mataram memiliki inisiatif untuk menggagas itu, menumbuh kembangkan itu, membangkitkan semangat-semangat itu di kalangan generasi muda kita, terutama adalah adik-adik siswa SMA. Dan ini hal yang sangat luar biasa karena tidak semua sekolah berpikir ke arah itu. Ya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan kita pada hari ini tidak akan pernah lepas dari keberadaan masa lalu orang-orang tua kita. Tidak mungkin hari ini kita bisa makan enak jika zaman dulu orang-orang tua kita tidak berjuang untuk membuat kita makan enak hari ini, kan begitu? Betul. Tidak mungkin hari ini kita bisa bersekolah dengan nyaman ketika pada periode sebelumnya orang-orang tua kita tidak berjuang untuk membuat kita merdeka. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa ini penting karena bagaimanapun juga sebuah bangsa akan dikatakan merdeka apabila memenuhi 3 kriteria. Ada yang tahu enggak? Apa syarat sebuah negara dikatakan benar-benar merdeka? Yang pertama adalah dijepit ya. Dipegang aja. Dipegang aja. Yang pertama itu adalah berdaulat di bidang apa ya? Berdaulat di bidang pemerintahan. Sebuah negara dikatakan merdeka ketika sebuah negara itu mampu berdaulat di bidang pemerintahannya. Dan alhamdulillah kita adalah negara yang memang merdeka dengan berdaulat di pemerintahan kita. Yang kedua, sebuah negara dikatakan merdeka, syaratnya adalah berdaulat di bidang ekonomi. Apakah kita sudah? Insya Allah akan mencapai ke arah itu. Yang ketiga adalah berdaulat di bidang kebudayaan kita. Maka 3 syarat mutlak ini adalah harus terpenuhi ketika kita menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Makanya jangan heran ketika Jepang dengan begitu majunya itu bertahan dengan sistem budaya mereka. Ini aja dulu. Banyak jadinya biar bisa masuk. Kenapa kemudian Jepang bertahan dengan budaya mereka? Karena memang itu syarat sebuah kemerdekaan. Dan ingat, karakter sebuah bangsa itu ditandai oleh sistem budaya mereka. Saya yakin bahkan sampai hari ini, jangankan adik-adik yang masih SMA ya, yang orang-orang tua di atas kita pun juga terkadang ketika kita berbicara budaya, berbicara sejarah, ya mungkin pemahaman kita sebatas pada ya sangat-sangat minim. Bahkan mungkin kita akan lebih mengenal tradisi Korea daripada tradisi orang tua kita sendiri. Kita akan jauh lebih mengenal lagu-lagu di luar daripada lagu sendiri. Bahkan sejarah, kita akan lebih mengenal sejarah di luar kita daripada sejarah sendiri. Nah, terkait dengan itu makanya pada kesempatan ini kami sangat bersyukur bahwa ada kesempatan kami untuk membagi pemahaman yang walaupun kami sendiri, saya sendiri tidak mengalami fase itu. Karena mungkin saya hidup di tahun 45. Yang lahir tahun 45, hidup di tahun 45-46 mungkin saya sudah tidak tinggal nama saja hari ini. Tetapi minimal kami sempat bertemu dengan orang-orang yang terlibat di tahun itu. Sehingga catatannya, kebetulan adik-adik untuk memahami, catatan yang dibuat oleh para veteran kita, para pejuang kita. Pakai ini juga. Iya. Itu ada pada kami. Kebetulan di tik dulu pakai menggunakan mesin tik ya, belum ada komputer. Itu disusun pada tahun 1986 tentang keberadaan Gedung Juang ini. Mengapa Gedung Juang ini ada? Itu ada sejarahnya panjang. Sehingga kalau saya tanya adik-adik, saya yakin tidak bisa menjawab.
Kenapa ada gedung juang di sini? Kan pasti tidak bisa jawab. Karena memang kita belum mendapatkan informasinya. Tetapi sebelum sampai ke sana, karena memang di surat kemarin itu kan pembahasannya luas nih. Ada budaya, ada segala macam ya. Sejarah juga. Walaupun mungkin fokusnya nanti kepada sejarah perjuangan kemerdekaan. Karena gedung juang ini tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan. Tetapi, satu yang perlu diingat, bahwa fondasi perjuangan kemerdekaan tidak bisa lepas dari apa? Dari kultur masyarakat. Tidak bisa lepas. Jadi tidak akan pernah lepas sebuah kegiatan budaya masyarakat, kegiatan sosial masyarakat itu tidak akan pernah lepas dari kultur masyarakatnya, kultur budayanya. Termasuk juga kesejarahannya itu tidak akan pernah lepas dari kultur budaya masyarakatnya sendiri. Nah, sehingga bisa kami sampaikan bahwa ada 5 prinsip dasar orang Sasak yang kemudian menjiwai, mendasari terjadinya perang kemerdekaan itu. Bahkan kalau adik-adik kita mau bahas panjang lebar, mungkin tidak habis 1 minggu. Karena perang kemerdekaan Indonesia orang Sasak itu dimulai bukan saja pada tahun kemerdekaan, bukan. Tapi jauh sekitar tahun 1600-an pun juga kita sudah berperang untuk kemerdekaan. Walaupun zaman itu belum berbicara Indonesia. Tetapi artinya kita sudah mulai berhadapan dengan penjajah. Ya, jadi catatannya dikatakan bahwa pada tahun 1640 orang Sasak ini sudah berperang menghadapi POC. Bayangkan, di Selat Alas itu sudah berperang, makanya kita tidak pernah dijajah oleh POC, karena POC tidak pernah bisa masuk ke dalam wilayah Lombok. Tetapi itu kan jauh sekali. Kalau kita mau bicara sejarah, sehingga saya sampaikan tadi, kalau bicara sejarah perjuangan kita mungkin terlalu luas ya. Dan itu butuh waktu bukan hanya 1-2 jam, tapi 1 minggu minimal. Karena fase-fasenya sangat panjang. Itu ya. Sehingga mungkin kita akan membahas pada pointernya saja, yaitu tentang sejarah yang ada di sini saja. Tetapi sekali lagi untuk menambah wawasan bahwa tidak mungkin sebuah sejarah, sebuah peradaban, sebuah sistem itu berkembang tanpa kultur masyarakatnya. Apa kultur masyarakat Sasak sendiri? Apa prinsip orang Sasak yang saya harapkan, Pak Guru juga ya, Pak, saya juga guru. Yang kami harapkan adalah adik-adik akan memiliki prinsip ini sebagai jiwa dalam membangun diri dan membangun masyarakat kita. Kultur masyarakat ini. Dan jujur saja ini yang kami lihat bahwa kultur ini sudah mulai hilang. Prinsip ini sudah mulai hilang. Padahal ini menjadi sangat penting untuk membangun sistem peradaban kita, membangun kemajuan kita dengan fondasi kultur budaya. Apa yang dimiliki orang Sasak? Orang Sasak itu boleh dicatat adik-adik ada 5 prinsip dasar yang harus dimiliki. Dan ini tidak boleh hilang. Lamun terberidap dengan Sasak, bisa bahasa Sasak enggak? Bisa ya, masa enggak bisa? Lamun terberidap jadi dengan Sasak, maka 5 prinsip ini tidak boleh hilang di diri kita. Apa yang pertama? Tindih. Ada namanya sifat tindih. Apa sifat tindih? Sifat tindih itu adalah sifat yang patuh terhadap aturan. Apapun itu. Terutama aturan-aturan yang menyangkut kehidupan sosial. Termasuk aturan negara, aturan berbangsa, aturan agama, aturan sosial, aturan adat. Orang Sasak itu sangat patuh. Tindih. Itu disebut dengan nama tindih. Makanya ada istilahnya tular manuh. Ya. Kenapa? Karena ada keyakinan bahwa jika tidak tindih kita tular manuh. Bayangkan kemudian jika siswa kita di sekolah saja berlaku tindih. Bagaimana tata tertib bisa kita laksanakan dengan sangat baik? Ya enggak? Tindih. Semua siswa berpegang pada prinsip tindih. Dimengken ndek kanggo tata tertib siswa kita tidak lakukan. Disuruh oleh tata tertib kita lakukan. Itu namanya tindih. Itu prinsip dasar pertama yang harus dimiliki orang Sasak. Prinsip dasar kedua apa? Mali. Ya. Makanya orang tua dulu kalau bersumpah, lamun kena lillahi ta'ala masih depan sadu. Lagu lamun kena mali ndek kuah berarti betul-betul tidak pernah. Kenapa? Karena kata mali ini sangat berat bagi orang tua kita. Apa itu malik? Mali
pantangan untuk melakukan sesuatu yang dianggap tabu oleh sebuah sistem, oleh sebuah aturan. Pantangan. Karena ada hukum sosial dan ada aturan manusia tadi. Jadi mali. Sehingga mereka sangat menghindari hal-hal yang memang dilarang oleh berbagai aturan yang berlaku. Ini penting ya. Yang ketiga apa? Nah ini yang terkadang mohon maaf adik-adik ya. Saya melihat bahwa ini sudah mulai kehilangan kita. Likat napak. Likat napak. Likat itu artinya melihat, memandang. Napak itu tempat berdiri. Jadi orang Sasak itu menyadari siapa dirinya. Ini implementasinya apa? Mampu bersikap dengan baik kepada orang lain. Bagaimana bersikap pada orang yang lebih tua, pada orang tua, pada gurunya. Mereka akan lihat, oh dikeseman Pak Guru ya. Karena ada likat napak. Ada sistem sosial yang terbangun dari prinsip likat napak. Mampu mengukur posisinya ada di mana. Bagaimana saya harus bersikap kepada orang yang lebih tua. Bagaimana saya harus bersikap kepada orang tua saya. Bagaimana saya harus bersikap kepada guru-guru saya. Bagaimana kita harus bersikap kepada teman sebaya dan seterusnya. Ini namanya likat napak, kemampuan mengukur diri. Tetapi terkadang mohon maaf, ini yang hari ini terasa mulai menghilang. Masa tepuk Pak Guru, halo Pak Guru. Padahal menurut hadis Nabi apa? Salah satu keberkahan ilmu adalah pertama bersungguh-sungguh untuk belajar, berniat sungguh-sungguh. Yang kedua bersungguh-sungguh belajar. Yang ketiga adalah menghormati orang yang memberi ilmu. Iya kan? Tapi ini kan hilang. Inilah yang kemudian dikatakan sebagai likat napak. Kemampuan orang Sasak menanamkan di dalam dirinya bahwa dia harus mampu likat napak. Yang ketiga apa? Merang. Nah ini penting. Salah satu dasar perjuangan kemerdekaan kita adalah merang. Banyak orang Sasak bilang harus merang. Apa itu merang? Bela bantal semeton jari, bela bantal kadang jari. Apa itu? Saling membela, saling menjaga, saling mengasuh, saling mengasihi dengan sesama, keluarga dan masyarakat dan lingkungan kita. Bayangkan tidak akan terjadi bullying jika kita menggunakan kata merang. Ya kan? Karena lingkungan kita di sekolah kita juga adalah saudara kita. Bagaimana orang Sasak memperlakukan orang lain itu sebagai saudaranya. Itu namanya merang. Namun dia sakit, saya sakit. Kalau dia senang, saya senang. Ini namanya merang. Makanya merang ini menjadi dasar perjuangan kemerdekaan kita juga. Ya, ini yang keempat. Yang kelima apa prinsip dasar orang Sasak? Sabar, syukur. Tahu-tahu pada sabar, cekat-cekat pada syukur. Itu prinsip orang Sasak. Nah ini pengantar ya, ini pengantar kayak kita belum masuk kepada inti. Tetapi bagaimanapun juga ini penting untuk menumbuhkan, membangun karakter pribadi kita masing-masing. Pak Guru, saya berharap bahwa adik-adik semua akan kemudian menanamkan nilai ini untuk dipahami dan mudah-mudahan kemudian bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan bagaimana bangkanya orang tua. Kan satu adik-adik ya, orang tua itu kalaupun kemudian kita akan membalas budi baik mereka dengan seluruh isi lautan dan seluruh isi gunung yang berisikan emas permata misalnya, maka tidak akan pernah mampu kita membalas kebaikan orang tua. Sehingga saat saya bilang apa? Ketika kita tidak mampu membalas kebaikan mereka, maka satu yang harus kita lakukan, jangan pernah mengecewakan mereka. Iya kan? Jangan pernah mengecewakan mereka. Mungkin membalasnya tidak mungkin. Tapi karena kita tidak pernah mampu membalas kebaikan mereka, maka satu yang harus kita lakukan, jangan pernah berbuat mengecewakan mereka. Maka prinsip hidup ini jika adik-adik tanamkan dan laksanakan, insya Allah orang tua kita juga akan merasa sangat bangga kepada kita. Kan itu, kita bisa tindih, kita bisa merang, kita bisa mali, kita bisa dikat napak. Bagaimana menghormati orang tua kita, kan begitu. Kita bisa bersabar ketika orang tua kita bilang tidak ada. Bapak, kita beli anu nih. Akak sabar anak di menara. No, udah harus sabar nih. Ya kan? Padahal orang Sasak mengajarkan sabar.
tahu pada sabar, cekat-cekat pada syukur. Kalau 5 prinsip ini adik-adik jalankan dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin orang tua akan merasa sangat bangga. Bapak guru akan merasa sangat bangga. Karena apa? Tidak akan ada yang kemudian membuat hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial. Nah baik, kita lanjut. Itu baru prinsip dasar ya. Nah, hal inilah yang kemudian menjadikan orang Sasak itu memiliki jiwa yang memiliki jiwa pemberani. Sekali lagi saya sampaikan bahwa memang dalam catatan sejarah bahwa orang Sasak tidak pernah lepas dari perjuangan kemerdekaan, walaupun berbicara Indonesia mungkin pada abad ke-19 ya, baru kita bicara kemerdekaan. Tapi sebelumnya kita pun tidak pernah lepas dari perjuangan kemerdekaan, walaupun berbicara cukup lokalitas. Tetapi mungkin terlalu luas jika kita bahas itu, karena fase kita panjang, mulai di fase sebelum Selah Parang sampai dengan fase kemerdekaan ini panjang sekali, ya kan? Sehingga kita akan fokus kepada fase hari ini. Banyak sekali generasi muda kita, adik-adik kita yang mahasiswa bahkan, yang ada di Lombok Timur bahkan, kalau ada adik kan di Mataram, jelas informasinya agak jauh dari sumber informasi ya. Yang ada di Lombok Timur pun terkadang, bukan terkadang lagi, banyak yang sudah saya coba diskusi, itu sama sekali tidak paham. Bahkan yang lucu ketika saya tanya begini, adik-adik mahasiswa ini kan kuliahnya di sini nih, ya. Kampusnya berdekatan dengan sama makam pahlawan, ya kan? Saya tanya, adik-adik kalau istirahat biasanya main-main di mana? Saya bilang, ya di taman kota atau di taman. Tahu tidak ada apa di sana? Mereka tidak tahu. Adik-adik tahu tidak lapangan Tugu, Taman Tugu kan? Tahu tidak ada apa di sana? Tidak tahu. Tahu tidak ada Gedung Juang? Tahu. Kenapa ada Gedung Juang? Tidak tahu juga. Ini yang kita sayangkan, bahwa kita kemudian diobok-obok dengan informasi yang kemudian meninggalkan informasi yang seharusnya kita pahami. Dan ini yang sangat saya syukuri bahwa adik-adik diarahkan oleh sekolah untuk memahami sejarah ini. Baik, kita mulai. Tempat kita hari ini duduk dan berdiskusi adalah sebuah tempat yang sangat luar biasa. Saya memang tidak menyaksikan peristiwa itu, bahkan tidak mengalami sama sekali karena kelahiran tahun 73, jauh setelah kemerdekaan. Tetapi dari cerita para tokoh-tokoh kita, para pejuang kita, maka terasa bagaimana sulitnya kehidupan di masa itu. Untuk adik-adik pahami bahwa lokasi ini, masjid, kemudian di sini, dan di lapangan Tugu, itu adalah saksi bisu ratusan nyawa para syuhada. Itu harus berguguran di tempat itu oleh serdadu Belanda. Bayangkan, itu peristiwanya terjadi ketika terjadinya penyerangan, pengusiran pasukan Nika oleh pasukan Lombok Timur. Maka tempat ini, satu wilayah sampai dengan lapangan Tugu, itu adalah saksi bagaimana kemudian para syuhada kita, para pejuang kemerdekaan kita itu harus wafat di tempat itu. Dan tidak sedikit, banyak. Ya bagaimana tidak banyak orang kita berperang menggunakan kelewang, tumbak, keris, sementara mereka menggunakan bedil. Ya kan? Dan yang lucu, saya sempat tanya, ada salah seorang pejuang kita yang tanya, mereka menunggu sampai pasukan Belanda siap. Yang bilang, kenapa tidak digempur saja ketika mereka tidak siap? Apa jawabannya? Dia terkanggu, mati batur dia masih siap. Terlalu berprinsip gitu loh. Orang terlalu sopan orang tahu kita dulu. Padahal mereka sudah mengepung katanya, sudah mengepung markas Nika. Ini kan markas Nika dulu. Gedung Juang ini markas Nika. Jadi pejuang kita sudah mengepung dari semua arah. Tetapi mereka menunggu sirine dulu. Padahal mereka sejak sebelum subuh sudah ada di sini, sudah mengepung tempat ini. Saya tanya, kenapa tidak langsung saja digempur saat itu ketika subuh itu? Oh, dia terkanggu, masih batur, dia masih siap. Saya bilang, tapi kan senjatanya beda. Saya bilang, kalau peluru Sami kan pejuang kita menggunakan bedil, bambu runcing sama keris. Sementara mereka pakai bedil, kan jelas. Cuma prinsip mereka pegang. Itu luar biasanya. Jadi mereka tunggu setelah kompi ini siap di posnya masing-masing, kan biasa.
Setelah apel, kemudian ada sirine, baru mereka menyerang. Kan berarti wah siap nggati musuh ampun maju. Jadi banyak sekali yang melompat pagar udah ditembak, ya udah gugur di tempat. Itu yang mengakibatkan banyak sekali pejuang kita yang gugur, dan hari ini adik-adik bisa temukan di makam pahlawan. Itu yang gugur di sini. Makam pahlawan ada di sebelah sana. Jadi dimakamkan di sana, yang gugur di sini semua. Dan yang tercatat ada 3 orang pejuang kita, Sayyid Saleh, Tuan Guru Haji Muhammad Faisal, dan Abdullah. Ini yang gugur sebagai pemimpin karena mereka punya pasukan. Jadi 3 orang ini adalah pemimpin pasukan yang bergerak paling depan. Jadi mereka gugur bersama dengan pasukannya, tetapi yang kemudian tercatat kan tidak mungkin semuanya nih. Yang tercatat ya pemimpinnya 3 orang ini. Siapa mereka? Tuan Guru Muhammad Faisal. Siapa beliau? Beliau kakak dari Bapak Tuan Guru Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Itu kakak kandungnya. Namanya Tuan Guru Haji Muhammad Faisal. Kemudian yang kedua Sayyid Saleh. Itu pasukan yang dari wilayah Pringgasela dan seterusnya. Yang pimpin pasukan dari wilayah sana. Yang ketiga Abdullah. Itu pasukan dari Rempung dan seterusnya. 3 orang inilah pemimpin pergerakan perlawanan terhadap pengusiran pasukan Nikah yang ada di Lombok Timur. Dan beliaulah yang kemudian gugur langsung bersama pasukannya, dan hari ini bisa adik-adik temukan di Taman Makam Pahlawan Binjai. Baik, kita mulai sejarahnya. Ini baru pengantar juga ya. Memang panjang lebar ini kita secara meluas dibahas. Waktu itu intinya saja. Baik, kita intinya saja. Ya. Baik, kita mulai ya. Jadi adik-adik untuk dipahami bahwa orang Lombok ini sebelumnya sama dengan daerah lain. Dijajah oleh Belanda, setelah itu dijajah oleh Jepang, ya kan? Sama, sejarahnya sama. Zaman pemerintahan Jepang pun juga kita tidak kalah dengan daerah lain. Artinya apa? Penyiksaan, penderitaan dan seterusnya. Itu sama. Makanya ada banyak sekali perlawanan terhadap pasukan Jepang yang terjadi pada masa-masa itu, tapi tidak akan kita bahas. Karena itu kan bukan di sini lokasinya. Kalau Jepang itu ada di Barangpanas, Jepang itu ada di Pegadangan, Jepang itu ada di di Pirigabaya, Wanasaba dan seterusnya. Jadi penyerbuannya ada di sana. Banyak sekali catatan yang menyebutkan bahwa bagaimana orang-orang Sasak menggempur pasukan Jepang. Itu banyak sekali. Bagaimana kemudian Bupati pertama Lombok Timur, ya, itu Mami Padlah itu ditahan Jepang sehingga menimbulkan perlawanan rakyat Sasak terhadap Jepang. Itu juga ada, tapi tidak kita bahas, ya, tidak kita bahas karena terlalu luas nanti. Nah, setelah penderitaan rakyat Sasak oleh pasukan Jepang dan beberapa banyak pertempuran orang Sasak menghadapi pasukan Jepang, maka orang Sasak kemudian mengetahui kemerdekaan Indonesia. Mengetahui kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya, kapan kita mengetahui kemerdekaan Indonesia? Kebetulan Pak Guru sudah membuat ringkasan sebenarnya untuk itu, ya, yang diambil intisarinya dari buku besar yang Pak Guru pegang. Kapan orang Sasak mengetahui bahwa mereka setelah merdeka sebagai sebuah bangsa? Dalam catatan itu disebutkan bahwa orang Sasak ini mengetahui Indonesia merdeka sekitar awal bulan September, akhir bulan September. Jadi terlambat. Jadi kapan? Itu pada sekitar pertengahan sampai akhir bulan September, ketika pemuda-pemuda dari Jong Ambon, Jong bagian timur pokoknya, itu pulang ke timur setelah kemerdekaan, mereka mampir di Lombok dan memberikan informasi bahwa Indonesia sudah merdeka. Baru kita tahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Dan pada waktu itu Jepang masih duduk di sini. Jepang masih ada di Lombok, ya, termasuk Lombok Timur. Nah, sehingga apa yang dilakukan? Para pejuang kemerdekaan kita pada waktu itu kemudian melakukan pengumuman kepada rakyat tentang kemerdekaan Indonesia. Kapan dilaksanakan ini penting. Yang pertama adalah pada tanggal 15 Oktober 1945 diadakan pengumuman secara besar-besaran dan rapat besar-besaran mengumpulkan semua rakyat di Mataram. Kapan itu? Tanggal 15 Oktober. Itu di Malomba kalau tidak salah. Itu
Itu dikumpulkan semua rakyat, diundang semua. Lalu diinformasikan, diberitakan bahwa Indonesia sudah merdeka. Itu pada tanggal 15 Oktober 1945. Kemudian dilanjutkan dengan pengumuman secara terbuka, secara meluas di wilayah Lombok Tengah, di Praia, di lapangan Muhajirin. Ya, di lapangan Muhajirin pada tanggal 16 Oktober 1945. Lalu di Lombok Timur yang terakhir di lapangan Porde kalau hari ini, lapangan kuda dulu namanya, itu pada tanggal 17 Oktober 1945. Itu pengumuman secara meluas kepada rakyat Lombok bahwa Indonesia sudah merdeka. Nah, mulailah kemudian rakyat kita melakukan konvoi, mengibarkan bendera Indonesia secara bebas, walaupun masih di dalam tekanan pemerintah Jepang. Nah, lalu apa yang dilakukan? Kemudian orang Sasak waktu itu, mungkin kalau secara detail nanti terlalu luas ya, melakukan pembentukan berbagai macam bentuk pasukan. Ada namanya BKR, ada namanya Laskar. Apa tugasnya BKR dan Laskar? Tugasnya adalah segera melucuti senjata-senjata Jepang. Karena kita sudah merdeka. Maka terjadilah kemudian penggempuran terhadap markas-markas Jepang di berbagai tempat. Untuk apa? Melucuti senjata Jepang. Nah, itu yang terjadi. Nah, ini juga catatan penting. Jadi menindaklanjuti hal tersebut, maka orang Sasak itu melakukan penyerbuan untuk mengambil senjata Jepang. Yang terjadi di mana? Di Timbenuh. Tahu Timbenuh tidak? Timbenuh itu di atas Pengadangan ya. Itu ada markas Jepang. Kemudian ada di Barangpanas, ada di Lendang Marang, ada di Selong, ada di Labuan Haji, ada di Wanasaba dan sebagainya. Semua markas Jepang itu digempur oleh pasukan Sasak. Tanggalnya secara detail mungkin tidak mungkin disebutkan karena nanti terlalu luas. Nah, kemudian kita lanjut. Ini pejuang-pejuang banyak sekali soalnya. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah kita mampu menguasai Lombok, termasuk juga di Mataram mungkin, tapi saya kurang tahu sih hanya di Mataram ya, di Lombok Timur, itu sudah kemudian membentuk BKR, membentuk laskar-laskar perang. Kemudian tiba-tiba pada tanggal 27 Maret 1946 pasukan Nika mendarat di Lombok. Tahu Nika enggak? Siapa yang tahu Nika? Apa kepanjangannya Nika? Netherlands Indische Company Association. Ini adalah pasukan sekutu yang membonceng Belanda. Kenapa mereka lakukan? Karena mereka tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Ketika Jepang kalah tahun 45, maka Belanda merasa harus kembali kepada daerah koloninya, kepada daerah negara-negara jajahannya. Karena bagi mereka, negara-negara jajahan itu belum merdeka. Termasuk Indonesia dianggap belum merdeka. Maka pasukan Nika datang ke Indonesia dengan membonceng sekutu, pasukan Inggris, Perancis, dan seterusnya, bersama dengan pasukan Belanda. Nah, termasuk kemudian menduduki Lombok itu tepat pada tanggal 27 Maret 1946. Itu menduduki Lombok. Datangnya dari mana? Ada yang datang dari arah timur, ada yang datang dari arah Lembar. Lalu apa yang dilakukan? Ketika sudah sampai di Lombok, mereka langsung memberikan ultimatum kepada rakyat Lombok. Secara umum ya. Yang pertama adalah dilarang menggunakan salam kemerdekaan karena mereka menganggap Indonesia belum merdeka. Dilarang menggunakan salam kemerdekaan. Yang kedua, melarang pengibaran bendera merah putih dan lencana merah putih oleh pasukan Nika. Yang ketiga, melarang rakyat memiliki senjata api. Sehingga apa yang dilakukan? Dilakukanlah sweeping ke semua desa untuk melucuti senjata pasukan kita. Jadi semua desa-desa yang menurut informasi intelijen mereka itu memiliki pasukan, itu di sweeping oleh pasukan Nika untuk mendapatkan senjata-senjata rampasan Jepang. Lalu mereka mendirikan markas di sini. Ini namanya Tangsi Merah di zaman itu. Tangsi Merah yang kemudian dibuat menjadi markas Nika.
tempat ini. Jelas ya? Nah, ini dari tata umum saya sampaikan. Nah, hal inilah yang kemudian membuat kemudian para pejuang kita itu tidak terima. Kita sudah merdeka kok masih dianggap tidak merdeka. Kita sudah merdeka kok mau dijajah lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Para pejuang kita kemudian menghimpun diri. Tetapi sayangnya adik-adik, mereka punya intel yang canggih di zaman itu. Dimanapun orang-orang Sasak melakukan pertemuan, mereka pasti ditangkap dan pasti diketahui. Makanya terjadilah penangkapan Haji Misbah, terjadilah penangkapan Mami Muhammad, terjadilah penangkapan Haji Abdullah. Itu gara-gara apa? Gara-gara pertemuan. Gara-gara pertemuan untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Nika. Jadi yang pertama, siapa Haji Misbah itu orang di sekitar Pancor. Itu melakukan pertemuan untuk melakukan perlawanan, itu besok paginya ditangkap. Karena rencananya gagal, para pejuang kita pindah ke Mas Bage. Melakukan pertemuan di rumahnya Mami Muhammad. Besok paginya Mami Muhammad diciduk juga, ditangkap lagi. Berikutnya kemudian melakukan pertemuan di Rempung, di rumahnya Haji Abdullah, diciduk lagi. Jadi tidak boleh ada kegiatan yang sifatnya mengkoordinasi untuk melakukan perlawanan. Nah, dalam kondisi inilah kemudian para pejuang kita berpikir di mana kita akan bertemu supaya kita bisa aman. Nah, diputuskanlah kemudian pertemuan terakhir itu di Desa Lendang Nangka. Jadi kalau adik-adik Lendang Nangka, di sana juga ada tugu seperti ini. Ada tugu bambu runcing, ya. Ada tugu bambu runcing karena memang di sanalah diadakan pertemuan terakhir dengan mengganti nama menjadi Desa Pringgayuda. Jadi Desa Lendang Nangka itu ditutupi. Jadi Nika tahu bahwa ada pertemuan rahasia di Desa Pringgayuda, tapi catatannya tidak ada. Biaran menunggu, karena memang tidak ada catatan administrasi tentang desa ini. Sehingga Belanda Nika pada waktu itu sempat dikelabui dengan mengubah nama Desa Lendang Nangka menjadi Desa Pringgayuda. Apa makna Pringgayuda? Pringga artinya tempat, Yuda itu perang. Ya, tempat merencanakan peperangan. Tempat memulai peperangan. Pringga itu kan tempat, Yuda itu perang. Nah, bahasa sandi inilah yang kemudian digunakan oleh para pejuang kita untuk menghimpun diri. Sehingga pasukan Nika konon tidak bisa menemukan tempat itu. Kenapa? Karena tidak tercatat dalam administrasi. Karena itu hanya bahasa sandi. Nah, sehingga dengan sangat aman kemudian para pejuang kita melakukan koordinasi untuk melakukan perlawanan penyerbuan terhadap markas Nika yang ada di Selong. Sudah ya? Nah, pada awalnya melalui kontak-kontak yang dilakukan dan musyawarah diputuskan bahwa akan dilaksanakan penyerangan terhadap markas Nika pada tanggal 2 Juni 1946. Itu awalnya. Awal rencana itu akan dilakukan penyerangan pada tanggal 2 Juni 1946. Tetapi rencana ini gagal karena apa? Karena pasukan Nika sudah mengetahui terlebih dahulu. Sehingga ini menjadi gagal dilakukan. Bahkan kemudian dilakukanlah penangkapan terhadap pemuda-pemuda pejuang kita pada waktu itu. Nah, kapan kemudian itu dilakukan? Baru kemudian bisa direalisasi pada tanggal 7 Juni 1946. Jadi sistemnya bagaimana? Sistemnya adalah seluruh pasukan yang ada di wilayah timur dan wilayah utara, ya, Kecamatan Mas Bage, Kecamatan Naimel, Kecamatan Pringgabaya, itu berkumpul di Lendang Nangka. Berkumpul di Lendang Nangka semua, sampai ke barat. Kemudian pasukan yang ada di selatan, di bawah Said Saleh, berkumpul di sebelah barat sini, di Bumbasari. Namanya Bumbasari. Jadi mereka sudah berkumpul di beberapa titik. Maka pasukan yang mulai dari Wanasaba, Pringgabaya, kemudian Lenek, Kalijaga, Pringgasela, itu kemudian bergerak lalu berkumpul di Desa Lendang Nangka. Ya, berkumpulnya di sana. Siapa penggagas yang paling depan di Lendang Nangka namanya Haji Jimur Hakim.
Beliaulah yang kemudian menjadi pimpinan Laskar Banteng Hitam. Namanya Haji Jumhur Hakim. Kemudian yang kedua siapa? Sayyid Saleh. Yang ketiga siapa? Haji Abdullah. 3 orang inilah yang kemudian menjadi pentolan pergerakan dari utara ke markas Nika. Sementara yang ada di wilayah sini adalah Sayyid Saleh. Ya. Dan sudah disepakati bahwa penyerangan itu akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1946. Jadi mereka berangkat bersama-sama dari Langka. Kapan berangkatnya? Sekitar pukul 6. Pukul 18 maghrib. Maghrib berangkatnya dari Langka dengan menggunakan jalan kaki, bayangkan ya. Dari Langka ke sini itu kan kalau jalan lurus mungkin pakai motor saja butuh 25 menit. 16 kilo. Ya. Ini jalan kaki, muter-muter lagi, bukan langsung lurus ya. Cari tempat aman, kan namanya juga orang jalan ya. Pejuang, jadi cari tempat aman yang sangat panjang. Itu mulai dari, mungkin bisa dicatat juga ini jalurnya. Itu mulai dari Lendang Nangka. Ya. Itu bergerak melalui Desa Kumbung namanya. Desa Kumbung, kemudian bergerak ke Desa Danger. Ya. Danger kalau bahasa Inggrisnya ya. Makanya ada yang pernah lewat sana. Kumbung, kemudian masuk ke Danger, kemudian ke Lendang Kesio, itu Lendang Kesio. Bagi Bontong ke selatan, itu namanya Lendang Kesio. Kemudian Kurumeneng namanya titiknya. Kemudian menuju ke desa timur di wilayah Pauk Pampang. Pauk Pampang. Timur Pademare. Nah, di sana kemudian di Pauk Pampang sudah menunggu pasukannya Lalu Muhdar. Jadi pasukannya dari utara itu bertemu dengan pasukan yang dipimpin oleh Lalu Muhdar. Itu yang dari Desa Lekong. Bertemunya di mana? Di Pauk Pampang. Lalu mereka akan bergerak ke arah Pancor Manis. Kemudian ke arah timur ke pertigaan Denggen. Nggak tahu Denggen ya. Nanti kapan-kapan waktu Napatilas ikut ya, biar tahu jalurnya. Jadi tetap diadakan sama beliau setiap tahun ada Napatilas. Ya. Napatilas setiap tahun kita selenggarakan. Jadi pertigaan Denggen, lalu melalui jalan raya menuju Batu Belik. Nah, ke arah timur kemudian melalui jalan setapak pinggir sungai menuju ke Tangge. Tangge itu di wilayah Bumbasari. Ya. Melalui utaranya Gunung Kembar dan tiba di Bumbasari bergabung dengan pasukan Tuan Guru Haji Muhammad Faisal. Ya, bergabung dengan pasukan Tuan Guru Haji Muhammad Faisal. Nah, di Desa Bumbasari inilah kemudian menyusun rencana penyerangannya seperti apa. Di sana berkumpul para pemimpin semua, Sayyid Saleh, Haji Nur Hakim, Abdullah ya, Haji Abdullah, kemudian Tuan Guru Haji Muhammad Faisal, Lalu Muhdar itu bermusyawarah untuk menyusun rencana penyerangan terhadap markas Nika yang ada di tempat kita hari ini. Ya, di sini tempat ini. Nah, kemudian dibagi pasukannya ya. Ada yang menyerang tiba di wilayah selatan Tangsinika. Ini Tangsinika namanya. Ya, Tangsinika. Pertama itu dipimpin oleh Sayyid Saleh. Jadi pasukan pertama dipimpin oleh Sayyid Saleh. Pasukan berikut Tuan Guru Haji Muhammad Faisal dan Haji Abdullah. Itu melakukan penyerangan melalui jalan raya sebelah utara. Sebelah utara sana ya. Jadi masuk ke sana, nyerang ke sini. Disusul oleh pasukan lainnya menyerbu ke halaman Tangsinika. Nah, terjadilah kemudian penggempuran besar-besaran. Seperti tadi Pak Guru cerita awal bahwa, tetapi sayangnya beliau tidak menyerang langsung, tapi menunggu aman dulu, siap dulu, baru kemudian melakukan penyerangan. Terjadilah kemudian penyerangan pada tanggal 7 Juni 1946 yang kemudian mengakibatkan banyak sekali para syuhada kita gugur, ya, gugur di medan perang, dan dengan catatan ada 3 tokoh perjuangan yang kemudian harus ikut
gugur, yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Faisal, Sayyid Saleh, dan Haji Abdullah. Jadi itu yang catatan yang kita punya di sini, bahwa itulah sejarahnya mengapa gedung ini harus dibangun. Ya, karena memang inilah saksi sejarah tentang perjuangan kemerdekaan rakyat Lombok Timur, rakyat Sasak dalam mengusir penjajah dari tanah Indonesia. Sudah jelas ya? Saya kira demikian adik-adik, kalau mau panjang lebar ini sangat luas ya. Makanya saya hanya menyampaikan secara umum saja dan beberapa tokoh yang penting di dalam peristiwa ini. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan sementara. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas, dan jika memang ada yang kurang jelas nanti bisa kita diskusi setelah ini. Ya, saya kira demikian adik-adik. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.